Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi filosofi kan bisa macam-macam. Awet sama Mitra pecinta sejarah, pecinta budaya Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa mengunjungi komunitas pelestari budaya Sunda di daerah Sukaraja, Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi. Kita berkesempatan untuk melihat kembali tradisi yang sudah punah, yaitu tradisi Purnamasari, yaitu menyambut datangnya bulan purnama. Ini merupakan tradisi kerajaan Pajajaran yang sekarang sudah hampir punah. Tradisi seperti ini nanti kita kupas bersama sesepuh komunitas pewaris pantun Bogor nih ya. Ini Mbah Edi ya, Mbah Kalong ya. Nah, nanti kita kupas juga mengenai filosofi dan sebagainya mengenai tradisi Purnamasari, yaitu menyambut datangnya bulan purnama. Menurut sumber sekunder atau cerita rakyat yang dimuat dalam naskah Wangsakerta tahun 1677, kerajaan Pajajaran punah ya, hancur tanggal 8 Mei 1579. Sejak saat itu tradisi-tradisinya sudah tidak dikenal lagi oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda. Datanglah seorang pewaris yang kemudian menyebarkan kembali tradisi-tradisi Pajajaran yang tidak hanya di komunitas Baduy saja di Banten, tapi kemudian dikenalkan lagi berbagai tradisi atau kisah-kisah tentang Pajajaran dalam pantun Bogor yang merupakan warisan kerajaan Pajajaran. Salah satunya adalah Anis Jadi Sunda almarhum ya, budayawan besar dari Sukabumi yang merupakan ahli waris pantun Bogor. Melalui pantun Bogor inilah kemudian dikenalkan kembali kisah-kisah sejarah Pajajaran pada saat akhir kekuasaannya. Mitra sejarah, ini saya berada di komunitas para pewaris pantun Bogor ya, di Kecamatan Sukareja, Kabupaten Sukabumi, bersama sesepuh Mbah Kalong atau Aki Kalong, yaitu beliau adalah pewaris pantun Bogor dari almarhum budayawan Anis Jati Sunda. Nah ini ya, para murid-muridnya sedang mempersiapkan sesaji. Nah ini parukuyan namanya ya, sedang mempersiapkan bara api atau parukuyan nih. Dan diberikan penjelasan bahwa selama ini pantun Bogor sudah dikenalkan ke akademisi ya, Universitas Pendidikan UPI Bandung ya, dan bahkan sudah melahirkan sarjana S1 dan S2 ya. Nah ini kesibukan menjelang ritual menyambut datangnya Purnamasari di Padepokan di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Itu ada bakakak ayam ya, atau ayam bakar, dan sejumlahnya nanti juga ada buah-buahan ya. Buah-buahannya harus asli, tidak boleh buah impor ya. Kemudian juga ada 7 macam minuman ya, kopi pahit, kopi manis, air bening ya, susu. Harus jumlahnya harus 7, dan kembang-kembang ya, kembang-kembangnya ya. Nah ini di suasana menjelang ritual atau
tradisi menyambut datangnya Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, alhamdulillah kita pada malam ini berkesempatan dengan bertemu dengan Kuncen Sukabumi nih. Kuncen Sukabumi. Bah Kalong, Aki Kalong ya. Beliau ini adalah pensiunan pegawai Pemda Kota Sukabumi yang pada beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, menjadi murid budayawan Sunda Kang Anis Jati Sunda, dan beliau adalah pewaris Pantun Bogor ya. Kita berbicara sekarang dengan Aki Kalong mengenai tradisi Purnamasari dalam ajaran Sunda atau yang tercantum dalam Pantun Bogor. Aki, bagaimana nih mengenai Purnamasari itu apa sebetulnya ya? Nah, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke lah, terbaiknya karena kita mengajenan lah, menghormati yang memang mau memahami ini, tapi mungkin tidak memahami dengan baik bahasa Sunda ya. Jadi begini, upacara adat bakti Purnamasari ini ada rujukannya. Upacara ini selalu dilaksanakan di seluruh Tatar Pajajaran waktu dulu itu. Setiap bulan purnama itu ada upacara bakti ini ya, yang dilaksanakan tepat pada bulan purnama penuh. Kalau sekarang malah malam 15 itu ada rujukannya ya, malam 15 Hijriah kalau Hijriah. Jadi karena apa, pada tanggal itu dari malam 15 itu besoknya tanggal 15 itu tanggal 1 di kalender Sunda Pajajaran Bogor ya. Jadi berdasarkan kalendernya dihitung berdasarkan purnama penuh, besoknya tanggal 1. Nah, pada waktu itu seluruh tanah atau kerajaan Sunda ini selalu dilaksanakan semua, mulai dari Kapuunan sampai ke kerajaan. Kalau di Kapuunan itu dilaksanakan selalu ada yang sebut bebalayan ya, kalau kita masjidnya lah. Makanya mau yang punen berundak gitu, undakannya bisa 7, bisa 9, bisa 5 gitu kan, tergantung situasi lah. Itu bebalayan Kapuunan. Ada juga yang bebalayan biasa. Tapi ini kembali ke Purnamasari ini, upacara bakti ini dia dilaksanakan setiap bulan. Lalu di kita mah apalah menjumaahan gitu. Purnamasari itu terang bulan tadi. Itu pertama dulu latar belakangnya. Yang kedua, karena upacara ini kenapa disebut Purnamasari? Karena purnama ini dibagi dalam tiga fase. Kalau bulan karak bulat, jadi dalam bahasa Indonesianya itu bulan baru bulat, bulan keur dimejeh bulat, atau purnama keur mejeh di sarina. Nah, makanya itu purnama sedang terang-terangnya full moon lah menurut orang mah. Kalau menurut istilah ilmiah mah itu ya Inggris mah. Nah, terus ada lagi bulan tinggal bulan kari bulat. Nah, jadi 3 fase ini misalnya malam 13, malam 14, malam 15, malam 16. Itu selalu ada fasenya 3. Nah, ketika ada Purnamasari ini purnama keur mejeh di sarina. Nah, itulah makanya disingkatnya di Purnamasari, bukan nama perempuan ya, Purnamasari itu dalam hal ini, tapi upacara adat budaya Sunda bakti Purnamasari. Jadi upacara adat budaya Sunda, bukan budaya mana-mana. Menyambut bulan purnama gitu. Nah, purnama ketika Nah, kebiasaan purnama ini sebetulnya bukan hanya di kita ya, di negara-negara lain juga mungkin adalah, tapi kita tidak akan bahas itu. Nah, kembali ke purnama, Purnamasari ini dilaksanakan setiap bulan ketika bulan bulat ya, penuh bulan penuh. Itu ya ada sebilangan faktor yang digunakan di dalam Pantun Bogor. Sebagai pewaris Pantun Bogor, ada di episode mana Pak Edi ini? Di episode yang lebih jelas mah ya, di Curug Sibadawaru juga ada. Itu kan ada kuela bakti di situ, sama lah upacaranya, dan tata cara itu diantaranya juga tata cara SOP lah,
sebagian. Jadi itu dulu pelaksanaan Purnawasari itu misalnya di Pantun Pajajaran Beka Kembang misalnya ada juga sebagian ya. Ada juga. Jadi di berbagai dulu pelaksanaan Purnawasari di Balai Agung. Nah, tadi kalau Purnamasari itu kan umum. Jadi dia dilaksanakan di seluruh Tatar Sunda ini, Tatar Pajajaran ini. Di kampung Kapuunan, lalu kita mah kecamatan. Tapi ada babalayannya gitu ya. Ada babalayan. Ya. Makanya setiap daerah itu di Tatar Sunda Pajajaran Bogor ini pasti ada yang disebut babalayan. Babalayan itu Punden Berunak ya. Itu ada klasifikasinya, tapi seperti Gunung Padang ya. Nah, Gunung Padang itu babalayan, bukan balai. Kalau balai itu yang 12 lantai, 12 tingkat. Ya, yang dulu di Bogor itu di mana tuh, Pak? Kebon Jamu. Bantar Kembang. Bantar Kembang yang sekarang punah ya. Ya, udah punah lah, udah jadi pertokoan di situ. Persyaratan menyelenggarakan Purnawasari apa aja, Pak Edi? Itu kalau menurut dari tata caranya itu sebetulnya ya kalau idealnya itu mulai puasa. Puasa berapa hari ya? Ada 1 hari lah minimal. Dari duhur ke duhur ya? Dari maghrib ke maghrib lah, kurang lebih ya, bukan maghrib. Pokoknya kurang lebih dari maghrib ke maghrib. Terus ada mandi suci. Nah, itu ada sebilangan biasa tata cara lah. Mandi suci, terus malamnya itu melakukan upacara adat Bakti Purnamasari yang ada sasajen, ada apalah yang begitu. Di satu balai ya, kalau itu memungkinkan ada balainya sekarang. Seperti Gunung Padang, kalau nggak ada ya bisa di mana lah ya. Di rumah gitu. Di rumah ya, dengan ada kosmologinya seperti apa ya gitu ya, minimalnya seperti apa gitu ada itu. Sesajinya apa aja, Pak? Sesaji mah bisa benernya kalau sesaji itu kan relatif ya, tidak ada pun kalau kita tidak punya nggak jadi masalah. Kalau ada ya sebaiknya memang adalah gitu ya, harus apa adanya, bunga atau buah-buahan 7 rupa yang seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya, bahkan apapun kata pantun Pajajaran Bogor, tidak punya, dengan panasnya hati pun udah cukup. Kalau memang iya kita tidak punya gitu. Tapi masa sih gitu ya, nah gitu aja. Karena persembahan ini yang kita persembahkan bukan kepada dedemit, hantu atau apa, bukan. Seperti dulu dalam Islam juga itu ada kan perintah Allah kepada Nabi Adam supaya Habil dan Qabil ini mempersembahkan sesuatu, di mana itu hasil pertanian dan hasil peternakan yang bagus. Nah itulah gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang dipersembahkan, jangan ditanya masa yang Maha Kuasa diberi ini. Nah enggak itu. Jadi bukan kepada hantu atau siluman. Karena apa? Kita bakti ini sesuai dengan naskah Sunda kuno misalnya. Kawih Paningkes di situ disebut, ada, bisa dilihat tuh di Google ya. Naskah Kawih Paningkes Koropak 416 kalau nggak salah. Itu kalau kita sekarang ada ustadz, ulama, kiai, kalau dulu tuh kan ada pandita, ada wiku. Nah di situ disebut wiku atau pandita yang menyembah dewa itu hilang kewikuannya, hilang kepada jadi murtad kalau bahasa kita. Jadi dilarang, sangat dilarang menyembah dewa itu. Nah dewa yang tadi nilai derajatnya dianggap tinggi juga tidak boleh disembah. Apalagi gunung, kayu, siluman, batu, apalagi gitu. Harus langsung kepada Sang Rumohong. Adapun kita menghadap ke batu, ya kita juga sebagai umat Islam atau umat Kristen, dia menghadap kepada sesuatu gitu ya. Menghadap. Kalau umat Islam malahan dengan niatnya mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblati. Dengan niatnya bukan mustaqbilal Allahi. Nah itu satulah. Tapi itu nantilah kita nggak usah bahas. Hanya kita menyembahnya itu orang Sunda dulu itu kepada yang Maha Kuasa itu sebenarnya. Hanya tadi ada sesuatu yang disebutnya marga pengunggahan melalui ada batu, ada apa menghadap kita. Jadi Purnawasari itu pada intinya, Pak Edi, kesimpulannya? Satu, Purnamasari itu upacara ini intinya adalah satu, ini kita kalau bahasa sekarang itu mengungkapkan rasa syukur. Yang pertama ya, atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Itu terima kasih. Mengucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada semua makhluk yang telah membantu kita bisa hidup, bisa hidup kita
sebenarnya kita termasuk tadi kepada makanan yang telah membantu kita, kepada tanah yang telah kita pijak, kepada angin yang bisa kepada semua ya gitu ya, semua makhluk yang terlihat oleh mata raga dan jalan, kita terima kasih. Nah, setelah mengucapkan terima kasih, setelah kita bersyukur, yang kedua adalah mendoakan dulu, mendoakan semua yang telah membantu kita ini, semesta ini, doakan supaya bagaimana lah gitu kita berdoa ya sesuai gitu kan, berdoa sesuatu yang baik, didoakan semua termasuk tanah, api, angin, semua ya kita doakan, apalagi manusia, apalagi tetangga, apalagi negeri dan bangsa gitu kan, kita doakan kan. Yang Ini Pak Edi ada ketiga itu kita berdoa untuk diri kita sendiri gitu ya, kita doakan. Nah, dalam berdoa ini hati-hati, gampang kita mendoakan yang jauh, yang dekat kita ini mau nggak kita ikhlas mendoakan gitu kan. Nah, yang dekat kita ikut bersama di sini, makanya diberi kesempatan untuk berdoa satu-satu. Nah, kita aminkan lah, kita dorong supaya dikabul. Ini kita mampu tidak mendoakan teman kita yang dekat ini? Jangan kalau kita yang jauh, yang dekat kita nggak mampu. Itu jadi tadi kan ditanyanya ampun masalah ini apa? Jadi satu ungkapan rasa syukur. Yang kedua adalah tadi berdoa ya, mendoakan. Nah, itulah hakikatnya ya, dan syariatnya itu. Gimana tuh sihnya? Itu paling mana itu dia? Ante, kenal? Paling mana? Tadi itu bari itu. Nah, eta kade murah kita anu hideung keresek. Katanya lah itu mah. Memanfaatkan lapas. Di panggung kan jadi pasangkahan ya awun disarubun pucuk ibun di tanggahan kuwung di regan kulayung paul yang padat megahkan tanah muntung gara-gara sambat mengkeliwung dia menang ngaruk saja di kaulah separa kanca Sat putih ocening mulia bentuk rasa sapun pang nepikeun kuang ngusap-ngusap guru yang pangraksa jagat kapara panghuri pangasuasi kapara panggiting kapara panggeukeun nemu gitu ka anu ngawasa saampar buana kepada menta sukana, menta asihna, menta dedehna mangga ngajaroa.
Sang Yang Tunggal Maha Kawasa, ieu kaulah sejang ngalulung serlungguh ngadatangkeun panglanglang para yang ti mandalah yangna yangna hampura tarai pangjema. Kasang rumuhung di mana lagun. Ulun seredani patra udah watrita udah katita tahir kita pamana sakabeh Allah sakabeh saya sakabeh desa sakabeh alam hirup sakabeh alam rampes sing aya manfaatna karus sadayana cing ditedunan kebe sambat pamuntang meureunna ka kabeh oge nu katingali ku mataraga yang teuna sing urang doakeun tadinya sing dibahagiakeun sing di tedunan ku Nu Agung Maha Kawasa oge sadayana naon nu diunggahkeun ku urang tadi sing aya hikmahna aya manfaatna boh keur urang keluarga tatangga negeri jeung bangsa ieu salawasna aya dina musahayu berkah salamet jembar wisesaahu sebagai panutup ayeuna urang tutup ku rajah panutup Sang Hyang Tunggal Tetapangan Nyarita halang ya beusina nembuk kasiku beusina ngalumpak laranganana beusina kurang titik kurang tali paranti beusina kurang pangti menahan pura sakit gi jembat paralun rahayu rampes tah ieu mah meureun tos rampes ya cara teh ayeuna paling ayeuna nya urang doaan Sang Hyang Tunggal Tetapangan Jadi ngawandawan jagat dalam sakabeh halang jadi status Ahung kata Ahung kasang rumuhung di pun sana kita pemenang sakabeh saya malah papat kata sini ada nama semua hirup kurip ada namun tenggalannya belum naik ya malah bisi aya nu khusus ada kahareup sorangan ada kenaon ada sabari ya di naon teh di